terkasih, mem- membagikan kabar baik kepada orang lain itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita kerjakan. Betul? Menjadi seorang Kristen tentu kita sadar bahwa panggilan hidup kita adalah menjadi berkat untuk orang lain, membawa jiwa untuk datang kepada Kristus. Dan itu seringkali kita sadari dengan sepenuh hati, dan akhirnya kita mencoba melakukan itu terus-menerus. Tetapi dalam keadaan tertentu, seringkali kita menjadi kecewa. Dan akhirnya kita merasa, kenapa nggak efektif? Coba kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Sejak Bapak Ibu mengenal Tuhan Yesus sampai sekarang, berapa jiwa atau orang yang pernah kita sampaikan kepada mereka tentang kabar baik tentang Injil? Boleh direview sedikit pengalaman yang lalu. Berapa kira-kira orang-orang yang kita jumpai dan kita ceritakan tentang kabar baik? Dan berapa dari antara mereka yang akhirnya mau menerima Tuhan Yesus? Dan berapa yang kemudian menolaknya? Maka saya katakan, berbagi kabar baik itu terasa begitu buruk. Begitu apa Bapak Ibu? Buruk, karena tidak mudah. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bukunya, belum saya pencet. Dalam bukunya Bless, seorang yang bernama Dave dan John, mereka menceritakan tentang pengalaman mereka berbagi kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar. Dia bercerita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat. Ada begitu banyak orang-orang di sekitarnya yang diceritakan tentang berita ini, dan kemudian mereka mau menerima Tuhan Yesus dan mau dibaptis, Bapak Ibu. Dan itu begitu seringnya terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia mengabarkan kabar baik, orang menerima dan kemudian mereka mau menjadi murid Kristus dan dibaptis. Tapi sayangnya, cerita itu dia katakan, itu hanya ada di dalam mimpi saya. Setiap kali saya bermimpi, saya selalu bermimpi menceritakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar saya, tetangga saya. Kemudian mereka dengan begitu gampangnya mau menerima Tuhan Yesus dan mau dibaptis. Tapi itu hanya di dalam mimpi saya. Di dalam realita hidup yang saya lakukan, tidak banyak dan begitu sukar saya untuk mengajak orang-orang dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Bahkan dia menceritakan suatu kisah ketika dia kuliah, dia dibiayai oleh Billy Graham School of Mission. Kita tahu siapa Billy Graham. Kemudian dalam masa-masa dia mendapatkan beasiswa itu, dia mendapatkan pendidikan dan belajar dari Billy Graham School of Mission ini selama beberapa hari dalam sebuah camp. Setelah camp, pulang dari camp dia kembali ke kotanya. Dengan penuh semangat dia berkata, inilah waktunya kita harus membuat sebuah perubahan, di mana banyak orang akan kita ceritakan tentang Tuhan Yesus dan mereka akan bertobat. Singkat cerita, dalam perjalanannya dia menemukan ada seorang di tepi jalan dengan baik hati dan dengan semangat ingin menginjili dia. Dave akhirnya menghampiri orang itu yang di tepi jalan dan kemudian dia menawarkan untuk menumpang. Tahu tidak Bapak Ibu, dalam percakapan selama di kendaraan, Dave akhirnya mengenal nama orang ini adalah George. Dia adalah seorang yang begitu putus asa dengan kehidupannya, dan ketika diceritakan tentang Tuhan Yesus, dia mau menerima, saya mau menerima Tuhan Yesus. Singkat cerita, George akhirnya tinggal di asrama bersama dengan mereka. Dan tahukah Bapak Ibu, 2 hari setelah dia
tinggal di asrama itu, dia mencuri uang $150 milik daripada teman asramanya. Baru 2 hari dia menerima Tuhan Yesus. Dan tahukah Bapak Ibu, setelah itu dia juga mencuri mobil milik temannya dan dibawa lari. Dan tidak tahu Jos akhirnya ada di mana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu sulitnya untuk kita memberitakan kabar baik kepada semua orang. Maka tidak heran kalau kemudian saya yakin termasuk saya dan Bapak Ibu jemaat di tempat ini, ketika kita diharapkan untuk menjadi gereja yang dewasa, terus kita harus melakukan penginjilan, penjangkauan sebanyak mungkin, ada masa-masa jenuh, stres, frustasi. Dan kita merasa strategi-strategi kita itu rasa-rasanya gak berkembang dengan baik, Bapak Ibu. Yang kita lakukan semuanya hampir gak ada perkembangan yang signifikan terjadi, gitu. Kita lelah dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu. Kita semua frustasi, rasa frustasi karena mencoba mengasihi orang lain, membagikan kebenaran dan menanggung beban perasaan yang buruk, sungguh melelahkan. Termasuk saya juga terkadang merasa, kenapa ini begitu melelahkan sekali. Ada orang-orang yang kita coba tolong supaya mereka dapat mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Respon mereka pun juga tidak sebanding dengan effort yang kita lakukan kepada mereka, begitu. Dan saya pikir bukan hanya saya, pengurus-pengurus juga yang sering kali rapat, ketika kita melihat perkembangan gereja, orang-orang yang kita dekati supaya mereka dapat merasakan kasih Kristus, itu pun juga tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam hasil survei yang dilakukan, ada perkataan bahwa bagian dari iman kita adalah menjadi saksi bagi Yesus. Dan 96% orang-orang percaya, termasuk Bapak Ibu, pasti setuju dengan hal ini. Betul? Ya. Kita ini ketika beriman kita harus menjadi saksi Yesus. Semuanya setuju begitu loh. Iya kan? Terus hal terbaik yang dapat terjadi pada seseorang adalah ketika mereka mengenal Yesus. 96% dalam survei itu setuju, Bapak Ibu. 2 hal ini mereka setuju. Tetapi sungguh ironi, dari para audien responden yang 96 mengatakan setuju bahwa iman kita harus menyaksikan Yesus Kristus, atau hal terbaik di dalam kehidupan kita adalah ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Tetapi 23-46% Bapak Ibu, mereka juga setuju bahwa adalah salah untuk membagikan keyakinan pribadi seseorang kepada orang lain yang berbeda keyakinan dengan harapan suatu hari mereka akan memiliki keyakinan yang sama dengan seperti yang kita yakini. Ini ironis sebenarnya. Kita setuju semua kita bahwa iman kita adalah berbicara tentang kita berbagi dan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan kita sepakat semua di tempat ini, atau para responden waktu itu mengatakan bahwa hal terbaik di dalam kehidupan kita tidak ada yang lain selain kita mengenal Yesus. Tetapi justru 46% mengatakan, Bapak Ibu, bahwa salah kalau kita menceritakan Yesus kepada orang lain yang belum seiman dengan kita. Aduh. Mari Bapak Ibu coba kita pikirkan bersama. Jadi mungkin apa yang kita dengar dari masyarakat bahwa penginjilan itu salah, sebenarnya adalah benar. Kita gak perlu menginjili. Kita gak perlu menyaksikan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita seharusnya tidak mencoba melakukan hal ini. Coba, pernahkah kita berpikir seperti itu?
tidak perlu heran supaya kita tidak frustasi. Supaya kita tidak frustasi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alkitab 2000 tahun yang lalu menceritakan tentang kehidupan Yesus dan Yohanes. Kita tahu Yohanes adalah seorang nabi besar yang diutus untuk mendahului Mesias. Tetapi di akhir dari pelayanannya dia dipenjara, Bapak Ibu. Dan kita semua tahu Yohanes ending hidupnya diapain? Dipenggal kepalanya. Ini seorang nabi besar yang dipersiapkan Tuhan untuk membuka jalan bagi sang Mesias. Tetapi realitanya kepalanya dipenggal, Bapak Ibu. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Kita tahu Yohanes pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam momen apa, Bapak Ibu? Baptisan di Sungai Yordan. Tuhan Yesus yang membaptiskan dirinya, ya kan? Sehingga turun suara dari langit apa? Inilah anakku yang kukasihi. Betul? Kepadanya lah aku berkenan. Wah, ya kan? Itu momen di mana Allah sendiri yang menyatakan kepada Yohanes Pembaptis bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang diutus ke dunia. Tetapi ketika Yohanes di dalam penjara, dia kemudian bertanya melalui muridnya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Bapak Ibu, saya tidak mau mengatakan bahwa Yohanes dalam posisi dia kecewa dengan kondisi di penjara itu sebagai seorang nabi besar. Alkitab memang tidak mengungkapkan itu secara eksplisit dari apa yang diungkapkan oleh Yohanes melalui pertanyaannya. Begitu kan ceritanya. Tetapi di dalam pertanyaan itu ada sebuah pemahaman bahwa Yohanes merasa ragu tentang keberadaan Tuhan Yesus. Maka untuk menjawab hal itu, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia yang menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang kusta, orang tuli, dan Dia juga yang membangkitkan orang mati. Bahkan dikatakan di situ memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Memang di dalam Yesaya dicatat bahwa Mesias itu salah satunya adalah membebaskan orang dari penjara. Itu mungkin yang dipahami oleh Yohanes, sehingga dia bertanya-tanya, kenapa aku tidak dibebaskan dari penjara kalau engkau adalah Mesias itu? Tetapi dari apa yang dilakukan melalui jawaban Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa sesungguhnya aku inilah Mesias. Lebih besar mana membangkitkan orang mati dengan membebaskan orang dari penjara, Bapak Ibu? Kuasa dan mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus untuk membangkitkan orang mati itu lebih besar daripada sekedar membebaskan orang dari penjara. Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata kepada muridnya untuk dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan kemudian dia menceritakan siapa Yohanes Pembaptis itu di hadapan mereka, Bapak Ibu. Tetapi hal menarik yang menjadi sorotan Tuhan Yesus adalah respon orang-orang yang ada di sekitar. Ketika mereka melihat Yohanes Pembaptis
adalah seorang yang hidup terasing dari keramaian, hanya memakai baju dari bulu onta, kemudian makan madu dan belalang hutan. Mereka berkata bahwa kerasukan setan, Bapak Ibu. Ada sebuah penolakan dari masyarakat tentang Yohanes Pembaptis yang adalah seorang nabi Tuhan. Tetapi juga jangan heran juga. Ketika Tuhan Yesus makan bersama orang-orang berdosa, tinggal bersama masyarakat, Tuhan Yesus pun juga dikatakan, oh, dia adalah sahabat orang berdosa. Tetapi kemudian Yesus datang, baik makan maupun minum, dan kemudian orang-orang menolak Yesus karena alasan yang berlawanan. Dia adalah pemabuk dan teman orang berdosa. Jadi dari zaman dahulu memang ini sudah terjadi. Demikian halnya di dalam kehidupan kita sekarang yang mungkin kita sedang berapi-api mau menceritakan kisah Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan heran kalau ada penolakan-penolakan. Tetapi kalimat yang mengatakan bahwa dia adalah teman orang berdosa, ini sebenarnya bukan sekedar sebuah sindiran atau olokan dari orang-orang Farisi atau para pemimpin agama waktu itu. Tetapi ini adalah, kalau saya boleh katakan, bisa dikatakan sebagai strategi yang tepat yang seharusnya juga kita lakukan di dunia modern saat hari ini, yang pernah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Apa Bapak Ibu? Sahabat atau teman orang-orang berdosa. Bapak Ibu, apa yang dia lakukan, yang Tuhan Yesus lakukan sebagai sahabat orang berdosa? Dia bertemu dengan dua orang bersaudara, Petrus dan Andreas, sepasang nelayan kelas pekerja. Tetapi dalam pertemuannya itu, dia mengubahkan kehidupan Petrus menjadi muridnya. Petrus tersungkur di hadapannya. Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku seorang berdosa. Tapi Tuhan tidak pergi, malah membawa Petrus untuk menjadi muridnya. Bukankah ini hal yang menarik yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia menjadi sahabat orang berdosa. Betul? Yang kedua Bapak Ibu, kita semua pasti tahu cerita tentang Sakeus. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Ia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Orang pendek, tapi dia begitu kaya raya Bapak Ibu. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Artinya dia adalah seorang gubernur di sebuah wilayah yang menguasai semua pendapatan di wilayah tersebut Bapak Ibu. Dan saking kaya rayanya, dia memungut pajak-pajak itu untuk menjadi harta kekayaannya selain diberikan kepada pemerintah Romawi. Dia dijauhin oleh orang-orang Farisi, orang Yahudi, bahkan dibenci padahal dia orang Yahudi. Dan dibenci. Apalagi para pemimpin-pemimpin agama sangat anti kepada para pemungut cukai yang notabene mereka lebih pro kepada Romawi daripada orang-orang Yahudi. Tetapi kepada sang kepala pemungut cukai inilah Bapak Ibu, Tuhan Yesus berhenti di dalam perjalanannya dan memanggil Sakeus. Sakeus, turunlah, aku mau menginap di rumahmu. Dia bersahabat dengan Sakeus orang berdosa. Dia tinggal di situ, makan semeja dengan Sakeus orang berdosa. Dia menjadi teman.
Yang ketiga, Bapak Ibu, bahkan ketika berita tentang bagaimana Yesus memberkati orang tersebar luas, salah satu sahabatnya Markus menggambarkan apa yang terjadi. Orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus agar ia memberkati mereka, lalu ia memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Jadi menarik Bapak Ibu kalau kita perhatikan. Di setiap kehadiran Tuhan Yesus selalu ada konsep persahabatan dan berkat dinyatakan di situ. Persahabatan dan berkat di situ. Yesus membuktikan bahwa ketika kita menjadi teman yang baik, yang memberkati orang lain, kita tidak perlu menjadi apapun kepada mereka atau menipu mereka untuk melakukan apapun, Bapak Ibu. Ini keren sekali, gitu. Ini sangat keren sekali. Di dalam dunia memberitakan Injil, ada begitu banyak metode yang diajarkan, ditemukan. Tetapi kita harus kembali kepada apa yang telah diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menjadi teman yang baik, yang memberkati orang lain. Dengan kata lain, sesungguhnya strategi yang dilakukan Yesus di dunia ini untuk mengubah orang-orang yang ada di sekitarnya adalah persahabatan dan berkat. Persahabatan dan berkat. Membutuhkan effort waktu yang dia harus korbankan untuk berbicara bersama orang-orang itu, Bapak Ibu. Dan ini harus konsisten dan terus-menerus dilakukan di dalam kehidupan setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semakin kita melihat Yesus, semakin kita menyadari bagaimana kita telah melakukan kesalahan di dalam menjalankan panggilan kita untuk memberitakan Injil. Kita membuat kabar baik menjadi rumit ketika seharusnya kabar baik itu datang dari hati kita. Hanya sekedar kita menunjukkan diri sebagai seorang sahabat yang selalu ada buat orang-orang yang ada di sekitar kita secara intens dan terus-menerus, Bapak Ibu. Ritme persahabatan dan berkat adalah cara Yesus mengasihi orang-orang dan memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernah tahu tentang organisasi Hamas yang ada di Palestina? Tahu ya? Yang melawan Israel. Ada seorang anak Hamas bernama Mossab Hassan Yusuf. Mossab Hassan Yusuf. Dia adalah anak dari petinggi Hamas yang kuliah di Amerika, Bapak Ibu. Tapi dia menyembunyikan identitasnya sebagai anak dari seorang petinggi Muslim garis keras, kalau boleh kita katakan, ya. Nah, ketika dia di Amerika, dia itu berkumpul dengan teman-teman yang notabene mereka adalah orang-orang Kristen atau mahasiswa-mahasiswa Kristen yang sederhana sekali. Dan dia berteman dengan Mossab Hassan Yusuf yang menyembunyikan identitasnya itu sebagai seorang anak petinggi. Just for be friend, hanya menjadi seorang teman, dan kemudian mereka bercakap-cakap. Tentu saja mereka akan berbincang tentang seputar kehidupan iman, begitu, termasuk iman Kristen dan juga iman-iman Muslim dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu, dalam beberapa bulan akhirnya dia menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan diinjili oleh orang-orang teolog yang hebat, bukan. Bukan ketika dia mendengarkan seminar-seminar atau khotbah-khotbah dari para pendeta yang senior, yang kalibernya udah internasional, tidak. Hanya ketika dia berada di dalam komunitas,
mahasiswa-mahasiswa Kristen yang sederhana itu. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berusaha menyembunyikan dari papahnya sampai akhirnya papahnya tahu, dan dia akhirnya nggak mau balik ke Palestina, dan dia ada di Amerika. Bapak Ibu boleh lihat bukunya, Mossab Hassan Yusuf. Dia menceritakan kisahnya itu dalam bukunya, dan tentu saja ini sangat menggegerkan kehidupan keluarganya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dari hasil penelitian mengatakan 79% orang yang tidak bergereja artinya belum kenal Tuhan Yesus ya, setuju dengan pernyataan ini, Bapak Ibu. Saya tidak keberatan berbicara dengan seorang teman tentang iman mereka jika mereka benar-benar menghargainya. Jadi metode pertemanan ini merupakan metode dan strategi yang sangat penting sekali untuk kita lakukan. Kalau kita sudah jadi teman, kita mau ngobrol apapun enak, Bapak Ibu, ya kan? Tidak ada penghakiman begitu, tidak ada pemaksaan begitu. Maka tidak heran 79% dari koresponden yang diteliti, notabene mereka adalah orang-orang non-Kristen, mereka berkata bahwa setuju berbicara tentang iman dengan teman itu hal yang oke saja begitu. Jadi dalam pertemanan sebagian besar orang bersedia untuk membicarakan hal-hal rohani. Tetapi Bapak Ibu, tidak semua proses interaksi itu bisa diterima. Ada kala ada teman-teman yang dominan sekali sehingga dia sok tahu. Kan bete kita kalau dengar teman-teman yang modelnya seperti ini, ya kan? Yang dominan dalam berbicara. Bete kan kita. Dia lagi yang ngomong, capek deh gitu kan. Nah, maka Barna Group dia membuat sebuah riset dan mengatakan bahwa 3 kualitas teratas secara berurutan dalam memberitakan kabar baik. Pertama, dengarkan tanpa menghakimi. Dengarkan aja, gak usah menghakimi. Kamu gak mau percaya Tuhan Yesus, masuk neraka kamu nanti. Tidak perlu. Dengarkan aja dia berproses dalam pikirannya. Tugas kita hanya menceritakan kehidupan Tuhan Yesus yang telah mengubah hidup kita. Bukan untuk mau memaksa dia. Begitu, ya kan? Maka penting untuk kita mendengarkan tanpa menghakimi, itu hal yang sangat penting begitu. Yang kedua, biarkan mereka menarik kesimpulan sendiri. Biarkan mereka menarik kesimpulan, bukan kita yang menyimpulkan. Nah, kamu harus percaya Tuhan Yesus Tuhan, jangan enggak. Tidak begitu, Bapak Ibu. Kita hanya memaparkan, menunjukkan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, percaya diri dalam berbagi perspektif Anda sendiri. Maksudnya apa? Bukankah kita ini sebagai pemberita kabar baik, sesungguhnya kita ini sudah mengalami kabar baik itu di dalam hidup kita. Betul? Artinya, kabar baik yang kita sudah terima itu kan sudah mengubahkan hidup kita. Biar itu yang menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita atau teman-teman kita. Kesaksian hidup kita melalui hidup kita yang berubah ini, yang semakin mencintai Tuhan, yang semakin mencintai orang-orang di sekitar kita. Biar itu yang dilihat oleh mereka. Bukan kita yang mau nunjukin, loh lihat aku kan udah berubah nih, aku mengasihi orang. Gak perlu. Biar mereka melihat sendiri kehidupan kita, Bapak Ibu. Tidak perlu juga kita mengkonfirmasi kepada mereka ketika kita mungkin disalahpahami. Ini yang Barna katakan di dalam 3 kualitas teratas. Maka Bapak Ibu, saya akan lebih tertarik untuk belajar tentang kekristenan jika mereka akan melengkapi dengan kalimat seperti ini. Jika kekristenan memiliki bukti yang lebih baik
untuk mendukung. Jika saya memiliki pengalaman spiritual yang membuka mata saya sendiri, bukti terbaik supaya mereka dapat melihat kekristenan itu dari mana? Dari kisah hidup kita, Bapak Ibu. Maka saya katakan, kisah kita adalah bukti terbaik yang bisa kita tawarkan kepada siapapun. Cerita kita tidak boleh tidak relevan jika kita memiliki hubungan yang kuat dengan orang yang kita bagikan. Cerita kita akan dilihat sebagai bukti empiris. Oh iya ya, kehidupan dia nih udah berubah nih, kehidupan dia yang baik begitu. Itu bukti empiris. Nggak perlu kita cari bukti-bukti yang lain, hanya melalui kehidupan kita begitu. Kita dapat membagikan perbedaan yang telah dibuat oleh kasih karunia Allah di masa lalu, saat ini, dan masa depan kita, Bapak Ibu. Tuhan telah mengubahkan hidup kita. Itulah bukti yang terbaik. Tugas kita hanya meneladani apa yang Yesus lakukan, yaitu menjadi teman dan menjadi berkat bagi mereka. Orang-orang itu mencari apa? Teman. Orang yang dikenal dan memiliki ikatan kasih sayang. Bapak Ibu, berbicara tentang berbagi kabar baik ini sesederhana ini sebenarnya. Sesederhana kita menjadi teman bagi orang lain. Sesederhana kita menjadi berkat bagi orang lain. Sesederhana kita meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupannya untuk dapat mengubahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sesederhana itu. Banyak orang mencari kita untuk menjadi teman. Mereka mencari seorang teman yang akan menghidupi kabar baik. Perhatikan, kabar baik yang dihidupi. Menjadi kabar baik dan kemudian membagikan kabar baik. Yang sederhana, itulah yang membawa kita kembali kepada Alkitab dan membuka mata kita untuk melihat bahwa memang begitulah yang dilakukan Tuhan Yesus. 2 bulan ini kita akan masuk ke dalam tahap walking with God. Artinya kita harus bermultiplikasi untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Strategi yang diajarkan Tuhan Yesus jelas, menjadi teman dan memberkati orang lain. Kiranya Tuhan yang memampukan kita, mari kita berdoa.